yaitu anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan dan pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Ya, saya sapa dulu kedua narasumber saya, Pak Nasim dan Pak Abdul. Selamat petang, apa kabar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baik, Mbak. Ya. Baik, sehat selalu keduanya ya Bapak. Saya ke Pak Nasim terlebih dahulu. Ya, Pak Nasim, tadi kita sama-sama mendengar paket sebelumnya berita bahwa Mendak mengatakan bahwa ada mafia minyak goreng, tapi di pihak lain mengatakan bahwa adanya ketidakjelasan antara regulasi. Ini sebenarnya kisru kenaikan harga minyak goreng ini, siapa yang perlu bertanggung jawab dan disalahkan? Oke, Mbak Desi, yang pertama kita harus flashback dulu ya. Jangan sampai kita salah dalam perjalanan mengjudge segala sesuatunya, karena sementara ini masyarakat itu yang pertama ya, yang penting itu ada barang harga murah, ya kan? Kementerian Perdagangan Pak Lutfi, kalau kita jujur, dari era reformasi hingga kini, neraca perdagangan Indonesia itu terbaik pada saat ini, Pak Mendak Lutfi. Bukan karena rekomendasi dari kita atau bagaimana ya, tapi itu terbukti dari data, itu bisa dilihat dari laporan di pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Menteri Mendak sudah jelas di dalam Raker dan RDP sebelum terjadi kelangkaan minyak sampai pada hari ini mahalnya harga, itu sudah menata tata niaga dengan baik di Kementerian Perdagangan, ya kan? Jadi tugas fungsi sesuai undang-undang itu sudah jelas dilakukan, baik itu tata niaga oleh Kementerian Perdagangan. Nah, sebelumnya Pak Menteri Mendak sudah memperbarui Permen hampir kurang lebih 8 kali. Permendak diatur oleh Pak Lutfi, tetapi beberapa kali juga digagalkan atau diganti, dan itu hasil dari Rakortas dan Ratas. Nah, yang pertama, HET sudah ditentukan pertama dari Permen pertama. Nah, itu kalau nggak salah di awal 2022 ya, HET itu keluar 11.500, sudah berjalan ya, termasuk HET kemasan ya, sudah keluar di situ sekitar, kalau nggak salah HET kemasan itu 13.500 ya datanya. Nah, itu sudah berjalan. Persediaan minyak, kalau berbicara persediaan minyak, kita harus paham, kita produksi penghasil minyak sawit terbesar kita di dunia. Jadi tidak ada alasan untuk kekurangan minyak di Indonesia, ya kan? Untuk kebutuhan lokal, juga untuk kebutuhan ekspor. Makanya Kementerian Perdagangan dalam neraca ekspor luar negeri sangat terbaik pada saat ini. Nah, setelah itu mulai tidak ada di pasaran. Nah, di sini yang harus kita sebetulnya berpikir, kenapa pada waktu HET ditentukan oleh Permendak, langsung di pasaran jadi minim. Nah, dilakukanlah investigasi oleh kementerian, kami juga di Komisi 6, dan jujur kami dari fraksi PKB juga, Gus Muhaimin Iskandar juga sebagai wakil DPR turun kepada masyarakat untuk menuntut ke kami yang di Komisi 6, khususnya di fraksi PKB, untuk meng-cross check apa yang terjadi. Nah, itu sudah dari awal sebetulnya ini, sebelum ini gaduh ya. Nah, kami di Komisi 6 juga mengadakan pertemuan untuk memperkuat apa yang terjadi ini, untuk memperjelas semuanya. Akhirnya berjalan semakin lama, semakin habis di pasaran. Nah, memang situasi kondisi inflasi, situasi harga gas naik, itu sangat pengaruh ya. Tetapi jangan itu jadikan alasan. Dalam Rakortas pertama, lalu Ratas, HET dirubah menjadi HET yang terbaru menjadi 14.000, lalu curah ya, lalu setelah itu untuk kemasan dilepas pasaran, harga pasaran. Baik, itu Rakortas ya Mbak ya. Pak Nasim, itu, dengan kata lain, baru barangnya itu keluar, rame. Nah, inilah yang harus jadi tanda tanya. Nah, itu. Nah, harus jadi tanda tanya, kemana barang selama ini? Stok ada, distribusi dari produsen itu sudah ada, ke distributor ada, tapi tidak sampai ke masyarakat. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Nah, kalau Permendak sesuai aturan, disinilah harus seperti terbukti juga. Ya, baik Pak Nasim. Investigasi pengawasan terbukti pada hari ini 1 juta ton.
Iya, Pak Diketahui. Nasim, Dan dengan juga kata lain, Kemendak Anda sudah mengatakan disahkan bahwa sebenarnya Mendak kepada sudah Mabes Polri. melakukan regulasi yang sesuai. Jadi ini Ya. siapa sebenarnya? Kita tahan di situ, Nah, saya bergeser oke, dulu terima ke kasih. Pak Abdul. Ya, Pak Abdul, Ya, menurut Anda, oke. jika memang ada mafia di balik kisruhnya minyak goreng ini, apa konsekuensi hukum bagi para pelaku? Iya, mafia itu kan istilahnya kejahatan yang terorganisasi, ya. Artinya tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, gitu. Nah, kalau kemudian kita menunjukkan kepada produsen, umpamanya, nah rantai dari produsen ke pengedaran itu kan juga panjang, gitu ya. Artinya ada beberapa bisnis yang, nah itu juga yang harus kita perhatikan. Artinya kontrol pemerintah seharusnya juga sampai kepada dari produksi itu sampai ke peredarannya. Siapa sebenarnya yang menyebabkan peredaran itu macet gitu atau tidak sampai ke pasaran. Nah, di dalam Undang-Undang Perdagangan sendiri ya, kalau pedagang atau produsen sengaja dia menahan produksi yang tidak diedarkan ke masyarakat, itu ada aturannya sendiri ya. Ada ancamannya 5 tahun. Itu artinya kalau dia sengaja, baik itu produsen maupun pelaku usaha siapapun gitu ya, pengedarnya, kalau dia sengaja menyimpan barang, tunggu barangnya naik ya sampai harganya tinggi gitu ya, kemudian kemudian dia mengeluarkan gitu ya ketika harga tinggi. Nah itu kalau ketahuan ya itu strategi dagang gitu ya. Dalam skala kecil para pedagang itu begitu semua biasanya ya. Tapi kalau ini dilakukan oleh tingkat produsen, ini yang berbahaya gitu. Ini yang kemudian diancam oleh Undang-Undang Perdagangan. Nah, Undang-Undang Perdagangan pasal 107 itu mengancam 5 tahun. Ya kalau ada 50 miliar dendanya. Ya, dendanya 50 miliar. Nah, 5 tahun dan denda 50 miliar. Nah, kalau ada indikasi diketahui bahwa produsen memang sengaja ya menyimpan barang untuk umpamanya mempermainkan harga gitu. Ketika harganya tinggi dia keluarkan gitu. Nah, artinya ini sudah ada satu indikasi niat yang tidak baik gitu. Artinya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya boleh gitu. Tetapi ketika digunakan pada saat-saat yang demikian rupa yang kemudian orang kesulitan, nah ini yang menjadi kemudian dirumuskan sebagai tindak pidana oleh teman-teman di DPR termasuk Pak. Ya, baik Pak Abdul. Ya. Pak Nasim, kita lanjutkan lagi nanti dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami akan kembali. Nanti di siapa? Jadi Anda dengan kata lain setuju, memang ini kisruh ini karena adanya mafia di baliknya. Oke, Mbak Desi, pada hari ini, mulai hari tadi ini, bukan masalah stok barang lagi yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Lebih dominan sekarang kepada harga yang sangat tidak terjangkau atau mahal. Hanya karena perubahan tadi itu, dari HET dan lain-lain. Itu masyarakat sudah berdemo, ya kan, kemana-mana dengan harga yang sangat mahal, yang tidak mampu, apalagi kalangan di bawah. Karena kita harus paham, curah itu tidak semua masyarakat sekarang di bawah memakai curah. Lalu curah itu kemana? Ada yang terbukti kan, banyak bukti. Kayak kemarin di Bea Cukai itu ada penyelundupan, sudah terbukti semua, apalagi, ya kan? Sekarang bagaimana kita penegakan hukumnya aja, law enforcement bagaimana negara pemerintah kita ini? Pak Mendak tidak akan bisa melakukan dengan sendiri. Semua harus ada sinergi dari penegak hukum, dari Polri, dari Kejaksaan, ya kan? Dan saya yakin Pak Jokowi tidak mengharapkan ini terjadi dengan kekuatan pangan kita, kedaulatan pangan kita, ya kesejahteraan masyarakat kita. Karena masyarakat kita ini apalagi mau menjelang bulan suci Ramadan dan Lebaran, mereka butuh ada barang, mereka mampu membeli walaupun tidak terlalu sangat mahal sekali. Mereka yakin yang penting ada stok dan juga harga yang pantas. Dan ini semua sudah terbukti. Dari semua komponen kita sudah bukti dan apa yang dipaparkan oleh Mendak sudah jelas dan sudah dimasukkan laporan dan kita sekarang tinggal melihat, ya kan? Melihat bagaimana law enforcement ini berjalan di bangsa kita. Jadi jangan sampai kita mencari kambing hitam atau kita seperti di panggung sandiwara atau sinetron seperti Tom and Jerry saling kejar-kejaran. Nah, itu masyarakat capek tidak melihat seperti itu, Mbak Desi, karena kami wakil rakyat saya yakin mungkin yang dimaksud tadi Pak Gobel saya di tayangan sebelumnya tidak mungkin terjadi mafia, mungkin karena masih belum hasil dari rekomendasi kita panja atau apa kita belum laporkan kepada pimpinan, tapi tetap kita melakukan tindakan langsung ke lokasi dan apa semuanya, dan kita sekarang mau memanggil para produsen
ya para distributor tingkat 1, tingkat 2, sampai ke retail, apa yang terjadi ini secara telusur ke bawah kita akan berikan laporan juga, walaupun Kementerian Perdagangan, KPPU, sebagai mitra kita sudah memberikan laporan semua. Kembali lagi kepada law enforcement, pemerintah dalam bagaimana penegakan hukum, khususnya terserah mau disebut mafia, kartel, atau narkos, atau apa terserah, itu silakan. Kami harapkan masyarakat bisa sejahtera dan diharapkan itu penting. Baik, Pak Nasim, tadi ada dua hal yang bisa membuat kisruh minyak goreng ini, salah satunya adalah yang dianggap mafia mengekspor minyak goreng ke luar negeri dan mafia yang mengemas minyak goreng curah yang membuatnya harga naik. Menurut Anda, seperti apa pengawasan saat ini agar minyak goreng curah ini tidak disalahgunakan, akhirnya dikemas menjadi minyak goreng yang kemasan? Ya, pengawasan pasti itu yang utama, ya kan? Pengawasan itu pun Kementerian Perdagangan tidak bisa sendiri, Mbak Desi, harus bersinergi. Mulai dari eksekutif, legislatif, ya kan? Aparat penegak hukum dari pusat, Mabes Polri, ya Polda, sampai Polres, sampai Polsek, begitu pula Presiden, para menteri, gubernur, bupati, sampai kepala desa, itu sambil saling memonitor semua, melaporkan apa yang terjadi. Bila ada penimbunan, kalau di pusat bila ada ekspor ilegal, ya kan, penyelundupan, nah itu semua kan, apalagi harga minyak sekarang dunia sudah tinggi. Ya kan, Indonesia penghasil terbesar, enak betul kan? Perlu adanya sinergi. Besar. Itu logika lah dalam bisnis ya. Kan Pak Amit tadi sudah jelaskan tadi kan. Baik, saya bergeser ke Pak Abdul, Pak Nasim. Dulu bangsa kita gitu. Kalau perlu, kita akan Pak Nasim, saya potong, saya ke Pak Abdul terlebih dahulu. Ya, Pak Abdul, kalau kita melihat kondisi saat ini, sebenarnya seperti apa Anda melihat hukum di Indonesia? Apakah memang masih kurang tegasnya hukum di Indonesia sehingga masih banyak terjadi permainan-permainan yang akhirnya membuat kisruh di balik minyak goreng ini? Iya, saya kira hukum masih ditegakkan, ya, tetapi ketika dia masuk ke ruang-ruang tertentu, ke wilayah tertentu, itu yang kadang-kadang membuat hukum tidak efektif gitu. Hukum tidak ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Umpamanya ketika hukum masuk ke dunia usaha, biasanya hukum tidak langsung strict gitu, langsung ada penegakan hukum gitu. Tapi karena biasanya ada ada etika bisnis, ada aturan main di dunia bisnisnya sendiri. Nah, itu biasanya hukum mentoknya di situ gitu. Sehingga dia tidak bisa langsung menegakkan hukum menegakkan aturan sebagaimana mestinya gitu. Tetapi harus juga ada rekomendasi dari para pelakunya, bisnisnya. Baik, Pak Abdul. Kalau pelaku bisnisnya sudah mendorong, maka sebenarnya hukum itu atau penegak hukum itu bisa bekerja dengan Pak Abdul. Baik. Gitu. Tahan dulu, ya. Ini sangat menarik perbincangannya. Sepertinya kita membutuhkan waktu lebih untuk membahas ini, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita berharap semoga ke depannya ini harga minyak bisa kembali stabil. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nasim Han, anggota Komisi 6 DPR RI, dan Bapak Abdul Fikar Hajar selaku pengamat hukum pidana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sukses selalu. Ya, pemirsa, kami mengingat